Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Merwanto dari SMKN 1 Pasuruan. Pada kesempatan kali ini tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, saya akan menerangkan dua skenario yang saya buat yang di sini merupakan keseharian saya di SMKN 1 Pasuruan. Dan sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Novi karena selama 5 hari ini saya tidak ada di sekolah, harus mempersiapkan anak-anak untuk persiapan lomba Kapolda Jatim, sehingga belum bisa melaksanakan skenario ini secara langsung. Namun demikian, skenario ini saya susun benar-benar sesuai dengan kondisi atau mungkin keadaan yang nyata di SMKN 1 Pasuruan. Kasus yang pertama adalah sebagai berikut. Fahrizal adalah siswa kelas 12 KI 1 di SMKN 1 Pasuruan. Pada hari Senin, dia datang terlambat. Jadwal masuk sekolah di SMKN 1 Pasuruan adalah pukul 6.45. Waktu itu Fahrizal ternyata masuk ke kelas pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dia secara tidak langsung mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan juga melanggar tata tertib sekolah. Kebetulan jam pertama kelas tersebut adalah pelajaran matematika dengan Pak Ari sebagai pengajarnya, dan saat itu juga sedang dilaksanakan ulangan harian. Berikut skenario segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Ari. Langkah yang pertama tentang menstabilkan identitas. Pak Ari, kenapa kamu datang jam segini, Rizal? Apakah ada kendala? Rizal menjawab, mohon maaf Bapak, sepeda yang saya pakai banyak bocor. Tadi saya harus menungguin ditempel dulu baru bisa jalan lagi. Pak Ari, hari ini kamu sudah datang terlambat. Dan juga kebetulan di kelas hari ini ada ulangan harian. Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikannya? Rizal, saya bingung Pak, sambil merunduk. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pak Ari, mungkin kamu sedang ada kendala di jalan. Boleh tahukah jam berapa kamu berangkat? Dan bisakah kamu memikirkan saat ada kendala harus melakukan apa agar tidak datang terlambat? Rizal menjawab, iya Pak, tadi saya berangkat dari rumah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Terburu-buru sehingga tidak sempat mengecek kondisi sepeda saya. Dan ternyata di jalan kena paku. Mungkin kedepannya saya akan berangkat lebih pagi lagi, sehingga jika ada kendala di jalan masih bisa datang tepat waktu. Oke, Bapak setuju dengan pendapatmu. Sekarang untuk ulangan harian, kira-kira kamu punya solusi kah? Ini waktunya saat ini tinggal 15 menit. Apakah kamu mau mengerjakan soal ini dalam waktu 15 menit? Rizal menjawab, maaf Pak, jika hanya 15 menit saya harus mengerjakan soal matematika, saya tidak sanggup. Bisakah saya ikut susulan atau mengerjakan nanti saat pulang sekolah? Tidak apa-apa Pak, saya pulang terlambat, asal bisa ikut ulangan. Oke, Bapak tunggu nanti ya. Langkah ketiga tentang menanyakan keyakinan. Oke Rizal, dari kejadian tadi, apa yang bisa kamu ambil pelajaran? Rizal menjawab, saya harus mempersiapkan diri di pagi hari dengan lebih tenang dan tidak tergesa-gesa Pak. Karena saya memakai sepeda, saya harus datang lebih awal agar jika terjadi kendala, saya bisa mencari solusi dengan cepat dan tepat bila tepat bisa datang tepat waktu. Terus apalagi kah? Reza menjawab, setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya Pak. Salah satunya saya harus rela pulang terlambat agar bisa ikut ulangan harian. Dan juga saya minta maaf kepada teman-teman semua atas keterlambatan saya ini. Oke, untuk kasus yang kedua, ini saya sebagai pelatih ekstrakurikuler. Kasus yang kedua, Rizal dan Andi adalah anggota ekstrakurikuler pencak silat yang sering terlihat bersama-sama dalam latihan.
Suatu hari saat mereka berdua latihan, tiba-tiba terjadi pertengkaran dan Rizal memukul wajah Andi yang menimbulkan lebam atau kebiruan di wajah Andi. Saat itu juga beberapa dari teman Andi atau teman yang lain yang melihat berusaha untuk melerainya, dan ada salah satu siswa yang melapor ke Pak Ari karena kebetulan Pak Ari adalah pembina ekstrakurikuler pencaksilat. Pak Ari pun datang dan langsung melerai mereka serta mengajak keduanya untuk masuk dalam sebuah ruangan kelas. Berikut skenario segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Ari. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Rizal dan Andi, ada apa? Apa yang terjadi? Rizal menjawab, maaf Pak, tadi Andi yang duluan. Saat latihan tendangan, Andi megang pecing, petnya bergurau, sehingga kaki saya hampir keseleo salah sasaran. Akhirnya ya saya marah, terus Andi tidak terima. Andi menjawab, maaf Pak, saya mengaku salah. Tadi saya hanya bergurau. Ternyata Rizal marah beneran dan kami berantem. Ini Rizal juga memukul wajah saya, ya saya tidak terima. Oke, saya paham. Emosi dan kesalahpahaman itu memang akan gampang terjadi jika ada yang bergurau atau tidak serius di kala latihan. Saya sering mengingatkan ke kalian bahwa jika latihan harus serius dan sungguh-sungguh. Jangan bergurau, karena akan mengakibatkan kecelakaan atau cedera yang fatal. Karena yang kita latih adalah bela diri yang rentan dengan cedera. Rizal dan Andi pun menunduk, bertanda menyesal. Pak Ari, saya juga pernah emosi seperti kalian. Terus apakah saya harus mengikuti emosi saya tersebut? Di sini saya tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tetapi sekarang, coba pikirkan solusi dari permasalahan kalian ini bagaimana. Saya akan minta maaf kepada Andi, Pak. Andi menjawab, bibir saya bengkak akibat pukulan Rizal. Tentu ini akan sakit dan saya akan ditanyai oleh orang tua saya kenapa. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Oke, saya mencoba untuk memahami posisi kalian. Rizal tadi sudah mengakui kesalahannya dan mau untuk meminta maaf. Rizal, apakah kamu bersedia untuk mengantarkan Andi ke puskesmas agar dapat obat untuk luka lebamnya? Rizal menjawab, iya Pak, saya bersedia. Saya memang salah karena tadi terbawa emosi sehingga memukul Andi dengan keras. Maafkan saya ya Andi. Rizal sambil mengulurkan tangannya untuk meminta maaf. Andi pun langsung menjabat tangan Rizal dan bilang, iya nggak apa-apa, maafkan saya juga karena tadi bergurau saat kita latihan. Semua sudah menyadari kesalahannya. Saya juga percaya bahwa kalian pun bisa melakukan hal yang lebih parah dari itu. Namun, sebagai teman harus saling mengingatkan dan tetap jaga emosi. Andi dan Rizal menjawab dengan kompak, iya Pak. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, dari kejadian ini apa yang bisa kalian ambil pelajaran? Rizal menjawab, saya seharusnya menegur dulu Andi Pak, agar bisa serius, tidak langsung emosi dan memukulnya. Andi, tidak boleh bergurau saat latihan, harus serius dan konsentrasi, agar tidak terjadi kecelakaan atau kecerobohan yang berakibat fatal. Apalagi kira-kira yang bisa kalian ambil pelajaran? Rizal, tanggung jawab Pak, karena saya telah memukul Andi, saya harus bertanggung jawab juga untuk kesembuhannya dia. Nanti setelah dari puskesmas, saya izin untuk mengantarkan Andi pulang ya Pak. Saya ingin meminta maaf kepada orang tua Andi. Pak Ari, siap. Semoga ini awal yang baik untuk pertemanan kalian. Latihan terus agar prestasi kalian meningkat. Rizal dan Andi menjawab, terima kasih Pak. Mereka pun saling bersalaman dan berpamitan untuk pergi ke puskesmas terdekat. Oke, demikian skenario yang saya buat. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang mungkin pertanyaan atau mungkin saran, silahkan di chat
kami berada di sini. JGP sukses, JGP berkah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.